Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu kelas 8 MTS Nurul Falah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap bisa menjaga kesehatan kalian dan juga menjaga kebersihan, baik itu diri sendiri ataupun lingkungan rumah kalian, agar bisa membuat nyaman atau menunjang proses pembelajaran kalian menjadi lebih baik, lebih lancar. Ya, selamat datang kembali tentunya di video pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang telaah unsur-unsur apa? Kita sudah membahas tentang telaah unsur-unsur belum? Belum. Ya, karena itu akan dibahas hari ini. Jadi, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas simpulan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Sekarang kita akan mempelajari tentang telaah unsur-unsur pembangun puisi. Ya. Yang pertama, keterkaitan tema dengan suasana puisi. Nah, coba dibuka buku bahasa Indonesianya di halaman 98 untuk kelas 8. Jadi, dalam penulisan puisi itu dalam membangun suasana harus sesuai dengan tema yang diangkat, ya. Harus sesuai dengan tema. Tema itu apa? Tema itu makna dari puisi, benar. Jadi, suasana dan tema itu harus berkaitan. Contohnya di buku kalian itu ada contoh puisi yang berjudul Lewat Kerawang. Lewat nih, Ibu baca puisinya. Lewat kerawang, kuhisap darahmu, darah gelandangan kecil yang tak punya tanah. Aku berlari bersama derap jantung. Ku baca semua, ku tikam semua. Lewat jendela kereta, aku jadi gladiator bisu. Nah, di sini dalam puisi tersebut bertemakan kesenjangan sosial. Nah, jadi suasana yang ditanamkan di sini itu suasananya iba gitu. Nah, itu maksud dari keterkaitan tema dengan suasana. Jadi selaras gitu. Contoh lain misal ada puisi dengan tema kemerdekaan. Tentunya suasana yang diciptakan itu kan pasti bisa tegang, bisa juga senang, ya kan? Bisa juga terharu, bisa juga suasananya semangat, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi harus selaras, sejalan, ya. Nah, itu merupakan keterkaitan dari tema dan suasana di dalam puisi. Terus selanjutnya yang kedua, keterkaitan amanat dengan makna puisi. Nah, dalam menentukan pesan yang disampaikan oleh penyair di dalam puisi itu juga harus selaras dengan makna arti yang disampaikan oleh penyair. Memang kebanyakan puisi itu bersifat bebas, jadi para pembaca itu bisa menyimpulkan sendiri, bisa membuat membuat perspektif sendiri tentang pendapat sendiri tentang makna apa sih yang diangkat oleh penyair ini gitu. Karena memang penyair itu kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa kiasan sehingga para pembaca dibebaskan untuk memiliki kesimpulan dari isi puisi tersebut. Nah, ini juga dalam menyimpulkan makna dan amanat itu tentunya harus berkaitan gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan keterkaitan amanat dan makna puisi. Untuk detailnya kalian bisa baca lebih rinci lagi, lebih teliti lagi. Oke? Nah, selanjutnya terdapat langkah-langkah penulisan puisi. Yang pertama di sini menentukan temanya, maknanya tuh apa. Lalu menuliskan yang terlintas dalam pikiran sejelas mungkin sesuai dengan tema yang dipilih. Terus yang ketiga, mengembangkan pilihan kata, diksinya dipilih-pilih dulu yang tepat seperti apa. Lalu menyusun larik-larik puisi. Dan yang terakhir, memberi judul yang sesuai dengan temanya. Ya,
Itu langkah-langkah penulisan puisi. Dan yang terakhir, terdapat pembacaan puisi. Pertama, dalam pembacaan puisi itu harus ada ekspresi. Ekspresi itu merupakan pandangan air muka. Jadi mimik wajah itu seperti apa. Itu ekspresi. Sedih ekspresi seperti apa, bahagia seperti apa. Nah itu. Jadi harus memainkan, bisa dalam pembacaan puisi harus bisa memainkan ekspresi. Kalau memang puisinya suasananya sedih, bahkan lebih bagus kalau kita bisa sampai menangis gitu, untuk menggambarkan bahwa memang suasana dari puisi, isi dari puisi tersebut merupakan sedih gitu. Isinya sedih. Jadi kita membacanya bisa sambil menangis gitu. Ya, agar puisi yang disampaikan itu juga tersampaikan oleh para pendengarnya. Lalu yang kedua, lafal. Lafal di sini bunyi bahasa yang diucapkan seseorang itu harus jelas dan penuh penghayatan. Terus yang ketiga, tekanan. Tekanan itu berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan yang lainnya. Jadi kuat atau lemahnya cara pengucapan kata. Selanjutnya intonasi. Intonasi itu merupakan naik turunnya lagu kalimat atau irama pada bunyi. Ya. Nah, intonasi di dalam puisi itu dibedakan menjadi 4, yaitu terdapat intonasi berita, intonasi perintah, intonasi tanya, dan intonasi seru. Nah, tadi keempat macam yang sudah kita bahas itu harus diperhatikan, sangat diperhatikan dalam pembacaan puisi, mulai dari ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi. Ya, jadi kegiatan pembacaan puisi itu bisa menggunakan naskah atau bisa juga menghafal naskah. Nah, bagi yang membaca naskah secara yang bisa hafal itu disebut deklamator. Jadi orang yang membaca puisi tanpa naskah. Nah, orangnya disebut deklamator, orang yang membaca. Kegiatannya disebut deklamasi. Tuh. Ya. Nah, di sini ada langkah-langkah deklamasi di buku kalian di halaman 101, bisa kita simak bareng-bareng. Yang pertama, pemahaman dan penghayatan terhadap isi puisi, lalu meningkatkan konsentrasi atau pemusatan pikiran. Yang ketiga, pelatihan olah vokal atau artikulasi, kejelasan dalam mengungkapkan kata, lafal dalam mengungkapkan bahasa, lalu memperhatikan ekspresi dan memperhatikan gerak tubuh. Nah, itu merupakan materi yang kita bahas hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga kalian juga bisa menerapkannya dengan baik agar bisa bermanfaat untuk kalian. Itu saja untuk materinya. Kalian tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.